sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Saat ini kami sedang melakukan koneksi jaringan bersama dengan pihak Pertamina Nomor 7 Sulawesi. Kita akan join. Tentunya saya akan menghadirkan narasumber yang tentunya memiliki kewenangan untuk menyampaikan persoalan ini, yakni kita akan nanti join bersama Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Regional Sulawesi bersama Bapak Taufik Kurniawan. Bersama beliau kita akan berbincang seperti apa sih program Langit Biru yang sedang dijalankan Pertamina Nomor 7 Sulawesi. Tentunya kita masih sedang menunggu koneksi jaringan bersama Bapak Taufik Kurniawan. Nanti beliau akan sekaligus mengedukasi para sahabat Sindo bagaimana sebenarnya program Langit Biru yang sedang dijalankan saat ini, karena tentunya semangatnya itu sangat bagus, apalagi memang program ini sangat didukung oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Kota Makassar. Nah, kita sudah bergabung bersama Bapak Taufik Kurniawan selaku Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Persero Regional Sulawesi. Selamat sore Mas Taufik, apa kabarnya? Sore Kak Warni, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Gimana persiapan puasa? Nanti malam udah mau masuk tarawih ya? Iya Mas. Iyalah, Mas, hari ini kita bincang-bincang santai aja ya Mas. Kita akan membahas sebenarnya bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait dengan program Langit Biru yang sedang dijalankan oleh Pertamina Nomor 7 Sulawesi. Yang paling heboh adalah ketika kebijakan Pertamina itu meniadakan premium. Sebenarnya semangatnya seperti apa sih Mas? Ya, sebelumnya ini ya Mbak, maaf lahir batin dulu nih karena jelang Ramadan, nanti malam juga sudah mau masuk bulan puasa, kita sama pribadi Mbak saya dan beserta dari tim Komplel CSR maupun Pertamina Sulawesi. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan puasa nanti bisa membawa berkah buat kita semua, senantiasa diberikan kesehatan dan amin. Apa yang kita cita-citakan dikabulkan semuanya. Amin, amin. Iya, Mas, ini bisa dijelaskan sih program Langit Biru yang sedang dijalankan oleh Pertamina Nomor 7 Sulawesi itu sebenarnya seperti apa sih Mas? Karena yang ditahu masyarakat itu adalah ketika per 21 Maret itu kebijakan meniadakan premium itu agak sedikit menuai kontroversi. Sebenarnya semangatnya seperti apa sih Mas? Ya, sebetulnya kita membawa semangat lingkungan ya. Tahun 2017 itu Permen LHK nomor 20 tahun 2017 dikeluarkan. Disitulah sebetulnya awal mula peralihan harus dimulai gitu Mbak. Jadi ketika itu diatur mengenai emisi gas buang kendaraan bermotor itu minimal adalah nilai oktannya 91. Dan mulai dari itulah kita semua diinstruksikan oleh pemerintah untuk melakukan skema transisi seperti apa. Tapi kan kita juga tidak serta-merta bisa memaksakan kalau minimal 91 berarti harus pertama. Cuman kita tidak bisa serta-merta memaksakan itu, tapi harus dicari mungkin produk tengahnya. Sebenarnya kalau kita udah tahu ya produk-produk kita kan ada premium dengan RON 88, kemudian Pertalite RON 90, kemudian Pertamax RON 92, kemudian dari Permen LHK itu dipersyaratkan minimal 91, tapi kita masih memperhatikan daya beli atau jangkauan masyarakat sehingga ya mungkin sementara move on-nya ke Pertalite. Tetapi sebetulnya pemerintah itu sudah mencanangkan minimal 91 malahan. Dan juga nyebutnya ini apa Mbak? Netizen Sindo Makassar. Sahabat Sindo. Ya, sahabat Sindo ya. Iya. Jadi sebetulnya juga
sudah lama Mbak, apa namanya, Permen LHK itu atas implementasi Paris Agreement tahun 2015, di mana Iya. sepertinya ada, secara situasi globalnya sih seperti itu. Iya, iya. Terus bagaimana sih misalnya mengubah ini kan bukan perkara mudah ya Mas, maksudnya orang sudah terlanjur cinta dengan premium, kemudian ada kebijakan harus menggunakan Pertalite, lalu kemudian Pertamina memberi lagi kemudahan, beli Pertalite harga premium, itu kendalanya apa yang terberat yang dihadapi oleh Pertamina, mengubah mindset masyarakat kita seperti itu? Ya, sebetulnya ini Mbak, apa ya, mungkin kita menghadapi tembok besar bernama mindset masyarakat ya, di mana premium itu sudah melekat puluhan tahun gitu di mindset masyarakat. Bahkan dari beberapa tempat di Makassar kita temui kalau bensin itu nggak warna kuning berarti bukan bensin gitu. Jadi masih beberapa mindset masyarakat di Makassar, Goa, Maros terutama masih seperti itu. Sedangkan kita juga apa ya, membawa misi lingkungan sebetulnya ini Mbak. Tidak, sebetulnya ini kalau dihitung secara bisnis ya, pokoknya udah banting harga banget ya. Ini kita sebenarnya tidak ada keuntungan sama sekali di sini, tetapi kita hanya mengajak masyarakat ini beralih gitu, karena transisi ini suatu keniscayaan. Kita sekarang dihadapkan pada teknologi ramah lingkungan ya, seperti kendaraan listrik, kemudian bahan bakar pun juga harus ramah lingkungan, karena spesifikasi kendaraan kita memang menuntut sebetulnya pemakaian bahan bakar yang lebih berkualitas seperti itu. Nah, mobil-mobil keluaran 2000-an, kemudian motor-motor sekarang yang injeksi ya, apalagi yang udah big matic seperti NMAX dan lain sebagainya, itu sudah harus tahunnya sebenarnya 92. Nah, kondisi itulah yang mau nggak mau kita sebagai operator ditugaskan pemerintah, selain masih menyalurkan premium ya sesuai dengan instruksi pemerintah, tetapi kita coba melakukan pendekatan-pendekatan Mbak. Pertama kita lakukan pendekatan ke gubernur semua provinsi, kita silaturahim di Sulawesi, dan alhamdulillah responnya positif, karena apa namanya, dari sisi Pemdanya juga ada penambahan peningkatan PBBKB ketika penggunaan bahan bakar non subsidi itu lebih besar porsinya, apalagi beberapa daerah kemarin mengalami defisit APBD ya Mbak, seperti apa karena pandemi kemarin kan. Jadi memang mereka butuh sesuatu yang langsung menyasar ke mereka, PAD-nya nggak lewat pemerintah pusat, nah itu adalah PBBKB. Nah, akhirnya didorong oleh komitmen itulah kita lakukan beberapa uji coba di kota-kota besar seperti Kendari, Makassar, kemudian Gorontalo dan Manado, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Tetapi kami juga salut sebetulnya dengan kota-kota seperti Palu, Mbak, kemudian Mamuju, mereka tanpa promo sebetulnya sudah sekarang beralih, cuma tinggal di bawah 10% saja premiumnya. Jadi memang keinginan masyarakatnya besar. Pengecer juga sudah mulai pakai Pertalite. Jadi sebetulnya ini bisa dimaknai sebagai orang itu sebetulnya sudah tahu gitu, bahwa bakar yang berkualitas untuk kendaraan mereka itu ini gitu loh, jenisnya Pertalite dan Pertamax. Kalau untuk bensin tinggal kemauan untuk beralih. Ketika kita lakukan kemarin survei pasar itu ya mostly jawabannya adalah mereka bilang ya kalau harganya seharga premium ya pasti kita beli. Oh berarti kita mesti melakukan satu terobosan. Nah, makanya akhirnya program Langit Biru tersebut gitu. Nah, tetapi satu hal ya, ini karena sifatnya hanya pancingan saja, jadi mungkin ini nanti hanya sementara, tapi kita belum tahu kapan, masih apa ya, kita lihat antusiasme masyarakat lah sampai sejauh mana, nanti mungkin juga akan kita lakukan evaluasi dalam jangka waktu yang dekat seperti itu. Iya, ya. Ini kan di area regional Sulawesi itu kan ada banyak kota besar, Mas. Kenapa kota-kota ini yang dipilih? Apakah memang karena tingkat penggunaan terhadap premiumnya itu sangat tinggi atau seperti apa? Misalnya kayak di Makassar. Kenapa Makassar yang dipilih? Apakah itu merata ke seluruh SPBU? Misalnya ada yang tanya di kabupaten lain kok tidak dilaksanakan dengan hal serupa? Itu kenapa? Indikator pemilihannya apa?
Sebetulnya kita waktu itu seperti di Sulawesi Selatan ya, contohnya kita sowan ke Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur waktu itu menginstruksikan oke, diuji cobakan saja dulu di Kota Makassar, melihat karena mungkin keterjangkauan atau daya beli masyarakat Kota Makassar dilihat dari UMR dan lain sebagainya lebih tinggi dibandingkan dengan kota kabupaten lainnya. Nah, atas dasar itulah mungkin ditunjuklah kota-kota besar yang memang menjadi, kalau dari sisi kita sih ya alhamdulillah senang, karena ketika sukses di kota besar maka amplifikasinya akan enak di kota kabupaten lainnya. Tapi mungkin dari sisi Pemda waktu itu memandang bahwa keterjangkauan masyarakat inilah yang mungkin sangat diperhatikan untuk dilaksanakan program seperti ini, karena kan hanya segmen tertentu saja Mbak yang mendapatkan promo ini, yang kendaraan roda 2, kendaraan roda 3, kemudian kendaraan plat kuning seperti PT-PT ya kalau di Makassar, dan juga PT-PT itu taksi plat kuning. Nah, sementara kendaraan roda 4 plat hitam ini yang tidak mendapatkan, dan mereka memang mobil-mobil sebetulnya payung besarnya adalah kita program Langit Biru ini mengedukasi masyarakat menggunakan BBM sesuai dengan spesifikasi kendaraannya. Ketika di manual booknya 90 ya ngisi 90, ketika di manual booknya 92 ya ngisi 92. Nah, tetapi kita bungkus dengan promo untuk kendaraan seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, mobil keluaran 2000-an itu rata-rata memang di Makassar ini, apalagi mungkin Sulawesi ya, hampir mungkin 90% ke atas mobil keluaran 2000-an. Nah, mobil keluaran 2000-an itu sudah rata-rata seharusnya menggunakan Pertamax. Jadi memang kita tidak berikan promo ini karena mereka lah yang seharusnya secara kesadaran beralih ke bahan bakar yang lebih berkualitas. Iya, lalu sejak diterapkan ini kan sudah hampir 1 bulan penerapannya, itu bagaimana antusias masyarakat menggunakan bahan bakar khusus tersebut? Alhamdulillah sangat antusias Mbak, jadi mereka mungkin ya sesuai dengan beberapa riset yang kita lakukan sebelumnya, dan permasalahannya mereka ketika mungkin secara quote unquote mau nggak mau membeli bahan bakar yang lebih berkualitas, mereka akan bergeser ke arah yang memang lebih berkualitas. Bahkan peningkatan pun terjadi di Pertalite hampir minggu pertama kedua sekitar 200%. Sekarang angkanya sudah stabil di kisaran naik 165% dibandingkan dengan sebelum program. Kemudian Pertamax-nya naik sekitar 40-50% Mbak Kawarni di awal. Jadi memang sebetulnya antusiasme masyarakat seiring juga mungkin dengan edukasi yang kita lakukan itu sangat amat meningkat, dan mereka juga sudah mulai beralih seperti kota-kota besar lainnya. Di luar Sulawesi ya, kemarin saya terakhir ke Jogja, itu pengecer-pengecer di jalan-jalan malah udah jualnya Pertamax semua. Artinya udah mereka pun mana yang seharusnya dipilih untuk kendaraan mereka. Nah, tinggal kita nih di Kota Makassar bisa mengikuti kota-kota lainnya yang mungkin secara statistik menggunakan bahan bakar berkualitas, berarti dia lebih ramah lingkungan masyarakatnya. Gitu. Iya, Mas ada yang nanyakan nih, apakah program ini sendiri target utamanya akan menolkan penggunaan premium atau seperti apa sih? Atau memang premium itu akan tetap ada selamanya? Kita tidak menarget sama sekali, Kak Warni. Jadi yang kita lakukan adalah terus menjalankan penugasan pemerintah dengan menyediakan premium. Tetapi apabila di satu kota kabupaten masyarakat menghendaki porsi bahan bakar berkualitas yang lebih besar, dikarenakan keinginan masyarakat maupun instruksi dari Pemda, maka akan kita ikuti terus tren pasar itu gitu. Jadi mau seperti apapun tren pasarnya akan kita ikuti. Tetapi kita himbau kepada masyarakat ya agar beralih ke bahan bakar yang lebih berkualitas untuk udara yang lebih bersih dan sehat. Sebetulnya masyarakat ini secara dari hasil riset kita tahu plus minusnya
masing-masing bahan bakar apa baik untuk kendaraannya maupun untuk kualitas kesehatannya. Tapi ketika ada ya hukum ekonomi ya, Kak Warni, mungkin ketika ada barang yang lebih murah pasti akan diimpor. Ketika ada diskon maka ya akan diburu diskonnya gitu. Iya, Mas, kalau untuk program promonya sendiri tuh yang sejak diluncurkan 21 Maret itu akan berlangsung sampai kapan? Harga hemat 1.400. Kita akan masih terus evaluasi, Kak Warni. Yang jelas kita sampaikan terus-menerus kepada semua media maupun masyarakat bahwa promo ini sifatnya hanya sementara, pancingan saja agar masyarakat beralih menggunakan bahan bakar kualitas. Tujuan kita adalah agar masyarakat atau konsumen mendapatkan pengalaman berkendara menggunakan bahan bakar yang lebih berkualitas. Ketika mereka sudah merasakan pengalaman berkendara tersebut, ya harapan kami tidak akan beralih lagi ke bahan bakar yang mungkin di bawahnya. Karena secara pabrikan pun kalau mesin sudah diisi dengan kualitas yang bagus, itu kalau diisi di kualitas di bawahnya maka malah akan menambah kerusakan pada mesin kendaraannya. Iya, bisa dijelaskan secara detail, misalnya kalau kita menggunakan Pertalite itu manfaat terhadap kendaraan selain misalnya karena dia ramah lingkungan, apa saja supaya masyarakat benar-benar mau beralih? Ya, sebetulnya ini Mbak, kalau kita berdasarkan teori dan pendapat para pakar otomotif bisa di googling juga bahwa yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja mesin adalah pembakaran yang sempurna. Pembakaran yang sempurna pada mesin terjadi ketika nilai minimum requirement-nya ya atau persyaratan spek kendaraan itu minumnya 92 ya, berarti dia harus dikasih minum 92. Ketika dikasih minum oktan yang di bawahnya maka pembakarannya akan tidak sempurna. Ketika pembakaran akan tidak sempurna maka performa mesinnya akan berkurang dan emisinya lebih besar. Nah, untuk mengurangi itu pakailah yang di atasnya atau paling tidak setara dengan spesifikasi kendaraannya. Nah, ketika setara pembakaran pada ruang pembakaran mesin itu akan lebih sempurna sehingga tenaganya lebih maksimal, emisi gas buangnya semakin berkurang. Analogi dan logikanya seperti itu. Berarti jauh lebih bagus menggunakan Pertalite ketimbang premium berarti? Iya, sangat jauh lebih bagus karena spek kendaraan sekarang ya sudah menuntut menggunakan sekelas Pertamax sebetulnya ini. Ya, Pertamax ya. Mas, kalau misalnya di Makassar itu, apakah seluruh SPBU sudah menerapkan itu, Pak? Misalnya tidak lagi melayani pembelian premium, atau masih secara parsial dipilih beberapa SPBU? Ya, kita masih secara parsial, Kak Warni, di 34 SPBU saja di Kota Makassar. Kemudian di beberapa jalur utama, dalam satu jalur itu pasti ada yang masih menyediakan premium, salah satu SPBU di antaranya. Kemudian kita juga memperhatikan tempat-tempat keramaian seperti mungkin di dekat mall, biasanya kan mungkin kalau misalnya taksi online gitu-gitu ngantar penumpang, nah setelah itu bisa itu, atau di dekat-dekat tempat keramaian seperti pasar, seperti itu masih ada beberapa SPBU yang kita sediakan premium, sehingga sebetulnya tidak perlu ada kata premium akan dihapus gitu, karena kita masih premium dan di depot kita pun sekarang stok premiumnya juga masih sangat amat melimpah gitu. Tetapi kita akan menyesuaikan kondisi pasar, Mbak, termasuk nanti ketika ya misalnya ada perkembangan teknologi ya, ada kendaraan listrik, itu juga akan kita sediakan charging station di SPBU. Intinya Pertamina akan mengikuti tren konsumen lah, seperti apa mereka punya kendaraan dengan spesifikasi seperti apa. Nah, itulah sebabnya varian BBM itu banyak, karena kendaraan-kendaraan juga tipenya beragam seperti itu. Iya, kalau melihat trennya sendiri nih, setelah peralihan dari premium ke Pertalite itu untuk dari kalangan usia nih, apakah milenial jauh lebih banyak menggunakan itu atau seperti apa? Kalau Pertamina melihat, apalagi kan kalau dilihat kebanyakan untuk aktivitas-aktivitas berkendara itu kan anak-anak milenial jauh lebih teredukasi.
menggunakan Ya, bahan bakar kalau khusus sejauh, dengan RON tinggi? sejauh pantauan lapangan kami sih, ya pasti penggunanya usia 40-an ke bawah, Mbak. Tetapi ketika tidak bisa dikategorikan ya, maksudnya usia ini menjadi penentu Oh, dia membeli betul. BBM atau tidak gitu. Tapi mungkin masih banyak ya golongan mungkin yang apa ya, mungkin 40 atau ke atas itu yang mungkin karena semakin lamanya ya premium melekat di pikiran mereka, jadi ya menurut mereka beli bensin itu premium seperti itu. Tapi Iya. sebenarnya sudah banyak yang beralih juga, sudah banyak yang terbuka apa namanya Hmm. keputusannya ketika di SPBU harus menggunakan bahan bakar berkualitas, karena yang merasakan memang kualitas performa kendaraan mereka, dan memang sudah banyak dikatakan oleh para pakar seperti itu. Iya. Ini ada yang masuk katanya kenapa harga Pertalite naik, Mbak? Mas. Di mana ya? Enggak. Ini ada yang tanya dari sahabat Sindo di kolom chat. Tapi kalau sejauh ini memang nggak ada kenaikan harga ya untuk terhadap Tidak Pertalite? ada, nggak ada Mbak. Untuk April ini belum ada Oh, belum ada. kenaikan harga sama sekali. Yang ada itu kemarin mungkin sempat viral hanya di daerah Sumut, Mbak, karena kenaikan PBBKB Oh, oleh pemerintah oh, daerahnya Sumatera Utara. iya. Nah, ini kan besok Ramadan. Ini sejauh ini bagaimana upaya Pertamina menyediakan bahan bakar khusus tersebut termasuk premium? Apakah sejauh ini setelah penerapan itu terdapat tren penurunan penggunaan premium di wilayah Kota Makassar atau hanya perbedaan sedikit dari yang sudah ada saat ini? Ya, kalau tren sih pasti selama periode promo ini masyarakat kita lihat sangat antusias, Mbak. Bahkan kemarin juga muncul ya, mulai muncul dukungan ke kita dari beberapa aktivis lingkungan hidup yang menyuarakan tentang apa ya, ayo jaga langit biru di Kota Makassar ini. Maksudnya ini kan perihal apa ya, gaya hidup masyarakat ketika mungkin mereka mungkin merasa bahwa ini momentum gitu, Mbak. Ini momentum yang harus dimanfaatkan untuk tetap menjaga. Dan ketika masyarakat sudah menjaga gaya hidupnya ramah lingkungan, ini mereka perjuangkan untuk terus seperti ini, jangan sampai nanti beralih lagi ke yang melalui penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Nah, untuk persiapan Ramadan ini, alhamdulillah sih sejauh ini Pertamina Sulawesi selalu memastikan bahwa stok dalam kondisi aman. Terkait memang persentase sekarang kan penggunaan premium di Kota Makassar sudah tinggal 10% ya, Mbak. Rata-rata di Sulawesi juga sudah di bawah 10% karena mengikuti kebutuhan masyarakatnya yang lebih menghendaki bahan bakar yang lebih berkualitas. Nah, tetapi kita terus menyediakan premium, Mbak. Ini apa pantauan kita per hari ini itu untuk stoknya itu masih sekitar 68.000 kiloliter lebih ya, sekitar hampir 69.000 kiloliter, 69.000 kiloliter, jadi sekitar 69 juta liter, dan masih dalam keadaan aman untuk premiumnya. Aman. Ya dengan coverage days mungkin di atas 20 hari, tetapi kan itu apa ya, kapal silih berganti masuk ya, Mbak, jadi posisinya akan selalu kita pastikan rata-rata di angka segitu untuk premium. Untuk LPG kita juga melakukan, kalau Ramadan mungkin awal-awal yang banyak meningkat sih penggunaan LPG-nya. Untuk 3 kilo juga kita sudah tambah sekitar 60 apa 4,66%, Mbak, Sulawesi, dan baru kita share rilisnya hari ini, nanti bisa di apa namanya, sampaikan kepada masyarakat luas bahwa untuk LPG dalam keadaan aman, masyarakat tidak perlu khawatir. Intinya kan momen Ramadan ini selalu kita lewati setiap tahun ya. Pertamina selalu siaga dan siap, apalagi nanti menghadapi momen jelang Idul Fitri. Walaupun di masa pandemi ya, kita tetap terus menjaga kehandalan stok kita, berapapun dan momen apapun kita tetap tidak akan terpengaruh dan menjaga kehandalan.
Iya. Berarti bisa dikatakan bahwa Pertamina Call Center 135 itu ada beberapa macam 135 promo menarik kontak. Seperti trade-in LPG dari 3 kilo ke 5,5 kilo itu ada diskon sekitar 123.000, kemudian dari 3 kilo ke 12 kilo ada diskon 135.000. Jadi mumpung ini periode promo, manfaatkan seluas-luasnya. Intinya Pertamina terus berupaya mengedukasi masyarakat agar menggunakan BBM dan LPG sesuai peruntukannya dan sesuai dengan kemampuan kelas ekonomi masyarakat, agar subsidi dapat dinikmati dengan tepat sasaran. Berarti bisa dikatakan bahwa di momentum Ramadan ini masyarakat khususnya di wilayah region Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan itu tidak perlu khawatir ya ketersediaan BBM, LPG. Masyarakat tidak perlu semua sudah ready. Tapi ya kami himbau tetap melaksanakan dan mengikuti ketentuan pemerintah ya terkait protokol kesehatan di luar di situasi pandemi ini gitu, karena ya kita tetap akan menyediakan, tapi masyarakat ya kita himbau mengikuti aturan pemerintah. Iya. Terkait dengan pengawasan harga sendiri seperti apa Mas Taufik? Biasanya kan kayak di momen-momen Ramadan itu paling sering itu terjadi adalah kelangkaan dari LPG melon yang 3 kilo itu yang subsidi. Itu seperti apa upaya Pertamina nantinya mengawasi itu agar tidak terjadi kelangkaan dan terjadi kenaikan harga yang jauh dari harga eceran terendah? Ya, kita sepanjang masih dalam rantai distribusi kita akan kita tetapkan status siaga, Mbak, dan selalu monitornya itu kita kalau LPG 3 kilo punya namanya sistem monitoring LPG 3 kilo, dan itu kita pantau stoknya sampai dengan pangkalan tersedia, terutama di momen-momen penting seperti Ramadan dan Idul Fitri kita lakukan penambahan stok. Kemudian apabila ada disparitas harga kita lakukan operasi pasar biasanya, tapi itu atas permintaan dinas perdagangan, perindustrian. Ya, jadi apapun kita sebenarnya siaga, Mbak. Momen Ramadan dan Idul Fitri ini kita selalu antisipasi apapun yang kita lakukan demi kenyamanan masyarakat menjalankan ibadah puasa dan nanti juga sampai dengan hari raya Idul Fitri dengan aman, nyaman dan maksimal. Untuk distribusi sendiri ke sejumlah daerah bagaimana? Apakah untuk hari ini sudah dilakukan distribusi secara rutin atau seperti apa polanya Pertamina melakukan distribusi LPG? Sejauh ini sih untuk pola distribusi kita masih dalam situasi normal, tidak ada kendala yang berarti ya, baik karena cuaca atau ini, dan mungkin karena Idul Fitri juga yang kita lakukan penambahan stoknya, Pak. Kalau pola distribusi sih tetap, tetapi di beberapa daerah nanti kita akan lakukan riset potensi dan segala macam. Biasanya jelang-jelang Idul Fitri nanti akan kita siapkan ya, Mbak, semua dalam siaga, baik itu Pertamina Delivery Service, apakah itu mungkin mobile storage yang bisa bergerak kemana saja dibutuhkan gitu ya. Intinya kita akan melakukan upaya yang terbaik untuk masyarakat untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat menjalankan puasa dan juga Idul Fitri. Mas, kalau ini ada yang menanyakan, ini kan Pertamina sedang gencarnya memasarkan LPG berwarna pink. Itu gimana caranya, misalnya ada masyarakat mau melakukan penggantian yang Mas tadi sebutkan ada trade-in, itu biayanya berapa dan itu bisa didapatkan berapa? Adakah misalnya layanan antar jemput gitu untuk melakukan penggantian? Ada, Mbak. Jadi bisa WhatsApp ya ke nomor 0811 135 135 atau telepon melalui call center 135. Itu nanti petugas Pertamina Delivery Service terdekat akan langsung mengantarkan layanan tabung tersebut, dan juga nanti disediakan mulai bulan April kemarin ya, kita ada promo trade-in sebetulnya yang saya sebutkan tadi. Jika menukar 2 tabung 3 kilo ke 5,5 kilo itu akan mendapatkan potongan harga 123.000. Kemudian menukar 2 tabung 3 kilo ke 12 kilo yang pink, bright gas itu mendapatkan potongan harga sejumlah 135.000.
Iya. Berarti banyak banget ya kemudahan-kemudahan yang diberikan Pertamina kepada masyarakat. Kalau melihat dari tren konsumsinya sendiri bagaimana Mas untuk di Makassar masyarakat kita menggunakan perpindahan migrasi dari menggunakan gas melon ke gas 5 kilo yang berwarna pink itu. Apakah juga trennya sudah naik? Mereka sudah sadar misalnya tidak menggunakan lagi 3 kilo yang subsidi yang bukan menjadi haknya. Ya, kalau trennya sih selalu naik, Mbak. Apa namanya? Kemarin sebetulnya sejak pandemi lah, kalau enggak sejak 2020 itu konsumsi masyarakat ya mungkin karena pengaruh banyak yang WFH, kemudian ya lebih sering masak lah intinya gitu. Jadi peningkatan konsumsi LPG semakin tinggi, apalagi mereka mungkin kalau dengan yang kemasan kecil itu malas kadang kok suka cepat ganti gitu kan. Kemasan yang lebih praktis, yang besar itu yang 5,5 kilo paling banyak. Nah kemarin sejak bulan kita juga sekaligus ini ya memberitahukan ke masyarakat bahwa yang warna biru kan dulu masih ada LPG yang 12 kilo warna biru itu sekarang sudah betul. Semua 12 kilo yang warna pink, dan antusiasme warna pink meningkat terus. Bahkan kemarin data-data terakhir di tahun 2020 juga menunjukkan peningkatan itu, tetapi masih berimbang lah kalau di Sulawesi untuk pengguna masyarakat. Kalau dilihat dari peningkatannya memang meningkat, untuk volumenya bisa hampir 100% lebih untuk yang pengguna bright gas gitu. Tetapi kalau misalnya itu dibandingkan dengan pengguna 3 kilo masih berimbang kalau untuk di Sulawesi. Kalau untuk kota-kota besar lainnya di Jawa, saya rasa masyarakat juga sudah mulai beralih menggunakan yang non subsidi. Non subsidi, iya. Berarti tahun ini targetnya Pertamina Mor 7 Sulawesi seperti apa? Menekan agar supaya orang lebih banyak lagi menggunakan pinky tabung. Ya, jadi kita lakukan berbagai macam kemudahan. Kita punya program namanya Pinky Movement. Pinky Movement. Kawani. Jadi Pinky Movement ini kita apresiasi restoran, kemudian UMKM, outlet LPG yang mau beralih ke non subsidi ya, ke bright gas. Itu dengan memberikan bantuan modal usaha seperti itu. Jadi memang kita lakukan berbagai macam promo menarik ya, juga itu dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat menggunakan LPG sesuai sasarannya. Kita sebetulnya tidak pernah menarget ya, tetapi kita selalu berusaha untuk menghadirkan layanan yang terbaik bagi masyarakat agar masyarakat bisa menikmati LPG sesuai dengan peruntukannya ya. Dan kita terus-menerus bekerja sama dengan Pemda agar pengawasan distribusi juga tepat sasaran. Di beberapa daerah sudah mulai melakukan penerapan sarana kontrol seperti kartu kendali dan lain sebagainya dengan tujuan agar distribusinya tepat sasaran. Iya, Mas, ini ada yang bertanya nih, itu bagaimana caranya melaporkan kalau ada agen-agen menjual LPG di luar harga eceran yang ditetapkan oleh Pertamina? Apakah ini ada sanksi yang diberikan oleh Pertamina jika ditemukan hal tersebut? Masyarakat kami himbau untuk melapor ke call center kita 135, tinggal ambil HP atau perangkat teleponnya, tekan 135 langsung terhubung dengan operator kami, dan itu selalu kita tidak lanjuti, Mbak. Beberapa yang kita temukan apabila itu masih di ranah pangkalan ya, sekali lagi karena rantai distribusi kita itu agen kemudian sampai dengan pangkalan saja. Ketika sudah keluar dari pangkalan, kalau pengecer itu sudah tugasnya Disperindak dan juga pemerintah daerah setempat lah intinya untuk menertibkan tersebut. Tapi kalau ada pangkalan atau agen yang menjual di atas itu, maka akan kita berikan sanksi tegas, Mbak. Sanksinya bisa berupa pencabutan, kemudian sampai dengan pencabutan izin usaha, bisa sampai ditutup pangkalan. Iya. Oke. Mas Taufik, ini sudah tidak terasa. Kita sudah hampir di penghujung. Mas Taufik sudah mengedukasi masyarakat kita bagaimana menggunakan bahan bakar yang berkualitas, bagaimana menggunakan tabung yang
non subsidi, yang pink. Nah, ini sebelum mengakhiri nih, bisa nggak diceritakan sedikit? Ini kan Mas Taufik ini kan baru pindah lagi dari Makassar. Ini bagaimana Mas Taufik melihat masyarakat khususnya di Kota Makassar ini dalam terus mendukung program-program yang dikeluarkan oleh Pertamina? Ya, kami ketika balik lagi itu juga ternyata masyarakat juga sudah mulai antusias dan beralih gitu. Mereka juga sudah mulai banyak yang nggak kayak dulu lah. Kalau dulu masih banyak pertanyaan-pertanyaan seputar kelangkaan. Tapi sekarang saya rasa sudah well educated ya masyarakat bahwa oh ini ranahnya Pertamina seperti ini. Kemudian mereka juga malah ikut terbuka gitu melaporkan kita bahwa ya intinya kita apresiasi lah masyarakat di Sulawesi ini sudah mulai terbuka. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran mereka juga sudah terbuka ke kita melalui call center kita, dilaporkan seperti itu. Kemudian ya mungkin seiring perkembangan zaman yang dulu-dulu rame-rame disinggung, sekarang tuh sudah nggak zamannya lagi gitu Mbak menyinggung. Sekarang kita banyak kolaborasi, promo. Bahkan saya kaget ketika kemarin kok ada ya masyarakat yang mendukung program Langit Biru secara terang-terangan gitu. Ini sebenarnya sudah bukti bahwa masyarakat Makassar khususnya ya sudah well educated gitu bahwa mereka menginginkan kualitas udara yang lebih bersih dan sehat, kualitas kesehatan mereka, dan ini ya bisa kita katakan mungkin nggak ada bahkan di kota-kota lainnya di Indonesia, hanya di Makassar yang ada aksi simpatik, mereka membagikan flyer edukasi bahan bakar berkualitas, kemudian slogan-slogan yang isinya mengajak masyarakat beralih menggunakan BBM yang berkualitas. Nah ini alhamdulillah dukungan positif bagi kami juga untuk terus karena sebetulnya Pertamina ini beriringan dengan masyarakat, kita tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Hal yang kita lakukan juga pasti tulus untuk menyelamatkan lingkungan dan membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Iya, terima kasih banyak Mas Taufik Kurniawan atas waktunya hari ini bersama sahabat Sindo. Nggak bisa. Durasinya cuma sampai 1 jam. Insya Allah nanti kita akan bertemu di tema yang berbeda Mas ya. Terima kasih banyak Mas Taufik atas waktunya. Semoga teman-teman di Pertamina Mortuju Sulawesi sukses selalu, diberi kesehatan dalam menjalankan tugasnya mendistribusikan BBM dan LPG ke masyarakat. Kami dari tim Koran Sindo Makassar dan Sindo mengucapkan banyak terima kasih Mas. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ya, demikian tadi bincang sore kita bersama Senior Supervisor Communication and Relation PT Pertamina Mortuju Sulawesi, Bapak Taufik Kurniawan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya pada masyarakat jangan lupa bahwa saat ini program Langit Biru PT Pertamina Mortuju Sulawesi memberikan program promo, yaitu membeli Pertalite itu harganya bisa hemat 1.400, hampir sama dengan harga premium. Tujuannya tidak lain untuk mendorong agar kita bersama-sama menjaga kondisi udara kita yang agar tetap tidak tercemar. Kemudian bagi masyarakat yang ingin tanya-tanya tentang program-program Pertamina lainnya itu dapat menghubungi di call center 135 atau melalui WhatsApp di 0811 135 135. Saya Suarni Damar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.